Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk beberapa daerah setempat. Halo, saya Wahyuni dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam 2 dengan NIM 10156121050. Dalam hadis Arba'in Imam Nawawi terangkum ada 40 hadis yang ada di dalamnya. Dan 3 dari 40 hadis tersebut akan saya jelaskan di video kali ini. Adapun ketiga hadis yang akan saya jelaskan yaitu hadis pertama mengenai setiap amal tergantung dari niatnya. Hadis ke-12 meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hadis ke-16 yaitu tentang larangan marah. Untuk memulai video kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait hadis pertama mengenai setiap amal tergantung dari niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya." Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Hadis ini membahas tentang hal yang paling dasar dari setiap amal perbuatan, yaitu niat. Tidak ada satupun orang yang terlepas dari niat. Sebelum melakukan suatu perbuatan, seseorang pasti memiliki niat, baik niat yang diucapkan maupun niat yang disimpan sendiri. Niat inilah yang menentukan bagaimana nilai perbuatan tersebut di hadapan Allah. Niat merupakan hal yang cukup krusial dalam kehidupan umat muslim. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perkara niat ini sudah menjadi sepertiga ilmu. Hal ini karena setiap perbuatan disandarkan pada 3 hal, yaitu niat, hati, dan perbuatan. Hadis tersebut memberikan pelajaran berharga untuk umat muslim. Misalnya, saat seorang hamba melakukan puasa di hari Senin, ada beberapa kemungkinan puasa yang dilakukannya. Bisa puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Daud, dan lain sebagainya. Sekilas, tidak ada perbedaan antara puasa-puasa tersebut. Hanya orang yang melakukan puasa yang mengetahui puasa apa yang dia niatkan pada hari itu. Selain itu, dengan niat pula suatu perbuatan biasa bisa bernilai pahala. Misalnya saja seperti makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Saat seorang hamba meniatkan semua perbuatan tersebut sebagai bentuk ibadah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Dari hadis ini pula lahir kaidah fikih yang terkenal, yaitu urusan atau perkara tergantung maksud-maksudnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke hadis yang kedua, yaitu hadis ke-12 mengenai meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan At-Tirmizi dan selainnya. Hadis ini memiliki kandungan yang luas dan banyak pelajaran penting. Rasulullah menjelaskan hadis tersebut kepada kami dengan kalimat yang singkat dan penuh manfaat. Di dalamnya terkumpul kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat, kata Abu Hurairah ketika mengomentari hadis ini. Hadis ini mengajarkan prinsip manajemen waktu, yakni hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, sebaliknya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak suka saat melihat pemuda yang melamun, sebab melamun tidak bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Melamun termasuk aktivitas yang sia-sia, demikian pula aktivitas lain yang tidak bermanfaat harus ditinggalkan.
Apalagi kalau aktivitas itu justru merugikan orang lain dan merugikan akhirat kita. Misalnya ghibah, membuli orang, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Jadi, makna hadis ini adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat merupakan sebagian dari hal-hal yang bisa mendatangkan baiknya keislaman seseorang. Oke, kita lanjut ke hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-16 yang membahas mengenai larangan marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Laki-laki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini sangatlah jelas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti seorang muslim agar tidak marah. Kemarahan itu adalah naluri yang dimiliki setiap anak Adam. Olehnya, tidak mungkin Nabi melarang munculnya perasaan marah pada diri seseorang. Jadi, larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dimaksud pada hadis ini adalah larangan untuk tidak membiarkan diri tersulut oleh kemarahan. Maksudnya, ialah seorang muslim hendaknya menghindari sebab-sebab yang dapat menjadikannya marah, seperti menghindari perdebatan, sikap saling menghina, berprasangka buruk, berkumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki adab, dan sebagainya. Makna lain dari larangan beliau adalah jangan melampiaskan amarah yang muncul entah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Menahan amarah bukan berarti memendamnya hingga menjadi kebencian atau dendam kesumat yang dibawa mati. Yang dimaksud adalah menahan amarah yang muncul dan tidak menampakkan dan melampiaskannya. Bahkan sebisa mungkin menenangkan amarah tersebut hingga bermuara pada sikap memaafkan orang yang telah berbuat salah. Kapankah keislaman seseorang dianggap baik? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian memandang bahwa kebaikan Islam seseorang dicapai dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Itulah tadi beberapa penjelasan hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.